warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa untuk sahabat Gapu Family Business, usaha ATK, fotokopi maupun percetakan. Oke, hari ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang alat pemotong busa stempel, ataupun ini biasa digunakan untuk stempel plus, ataupun kalau di sini bilang stempel otomatis ya. Pakai untuk memotong busa. Nanti saya akan bagikan informasi apa kegunaannya dibandingkan menggunakan pisau cutter dan alat pemotong busa khusus ya yang memakai tenaga listrik. Oke, nanti akan saya jelaskan. Jangan lupa dukung channel kami supaya kami selalu semangat dalam berbagi informasi. Shkido. Sahabat Gapu Family Business, ini untuk alat untuk memotong stempel ataupun stempel. Sini kalau orang bilang untuk motong stempel otomatis ataupun stempel press. Biasanya kadang orang ada yang menggunakan pisau cutter secara manual, ada yang menggunakan alat ini. Ini alat pemotong yang menggunakan energi listrik. Ini kawatnya. Ini nanti kita lihat perbandingan hasil potongnya. Kenapa kita harus, kalau untuk stempel press ataupun stempel otomatis, kita harus memilih alat ini? Karena coba kita lihat, ini hasil yang memotong pakai cutter. Banyak masih porinya tidak tertutup. Tidak tertutup pori ini akan mengakibatkan kalau stempel otomatis akan bocor stempelnya. Nanti tintanya akan merembes di bagian samping stempel. Makanya kenapa orang memilih dengan memakai alat ini, alat potong busa atau alat potong karet stempel. Maka tujuannya kalau stempel plus atau stempel otomatis kan tintanya diisi, dia tidak menggunakan bantalan stempel. Itulah penyebabnya kita harus memotong dengan pakai alat ini supaya pori ini tertutup bagian samping. Kita coba aja sebagai sampel. Sebenarnya bisa pakai manual dengan pisau cutter dan bisa pakai busa, tapi ada kelebihannya untuk cetak stempelnya supaya kualitas stempelnya lebih bagus. Oke, kita coba. Oke, kita koneksi ke listrik dulu. Oke. Nah, ini ada tombol off-nya on. Ini sebagai sampel aja ya. Nanti akan saya nampakkan hasilnya bagaimana, hasil dengan motong cutter dan motong dengan mesin ini ya. Oke. Langsung kita hidupkan. Ini sudah tombol on off-nya sudah mulai keluar asap. Oke, kita suhunya kita naikkan. Ini sudah mulai bisa kita potong. Ini karet stempelnya akan kita coba potong ya. Ini kalau ini kan karena saya nggak adanya pegang kameranya, mungkin ini ada miring, tapi kita yang kita lihat adalah sampingnya nanti porinya apa tertutup apa enggak. Oke. Ini tidak lurus karena saya sambilan motong sambilan pegang kameranya ya. Coba ini sudah porinya sudah tertutup karena panas dari alat potong ini. Makanya kenapa stempel itu kadang-kadang otomatis atau stempel plus itu bocor, karena dia kadang memotong dengan manual memakai pisau cutter. Makanya sampingnya merembes ketika kita pakai, kok ininya kok bocor stempelnya, merembes ke samping. Itulah makanya kita harus menggunakan alat yang seperti ini. Ini pakai alat pemotong busa listrik yang ataupun karet stempel. Ini kan tidak ada lagi pori yang ini tidak bocor lagi, ini sudah tertutup pori bagian sampingnya ya. Maka tinta dalam ini ketika dalam stempel nanti dia tidak merembes ke samping. Berbeda dengan yang sebelah sini ya. Ini kan ada porinya masih terbuka karena dia memotong pakai cutter. Ya, itu hanya sekedar informasi yang bisa saya bagikan. Kenapa kalian harus memilih, walaupun alat ini, kalau kalian beli stempel kan biasanya mesin stempel ada yang sudah sepaket dengan alat pemotongnya, ada yang enggak. Tapi sebaiknya kalau memang kalian pakai stempel, kalian gunakan stempel otomatis ataupun stempel press, sebaiknya menggunakan alat ini supaya stempelnya enggak bocor. Beda dengan kita kayak membuat stempel monoprek, nggak masalah dia, karena dia sistem tintanya tidak sistem tinta isi, karena dia memakai tinta bantalan ya, memakai bantal stempel. Tapi kalau ini kan diisi dalam ini. Alternatifnya kalau tidak mau bocor sampingnya, harus memakai alat potong listrik untuk karet busa ataupun busa stempel. Oke, ini yang sekedar informasi untuk sahabat percetakan. Sekedar informasi yang bisa kami bagikan. Semua bermanfaat untuk usaha ATK, fotokopi maupun percetakan. Salam sukses biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.